Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. An Utsmana radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Faedahnya, dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw atau dan. Sebagaimana terjemahan di atas dan keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun di dalam beberapa kitab lainnya, ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf aw atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran saja atau yang mengajarkan Al-Quran saja. Keduanya akan mendapatkan derajat yang utama. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama, sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Walaupun bentuknya berbeda-beda, yang paling mengetahui maksud dan kandungannya dan yang paling sempurna adalah mempelajarinya, dan akan lebih sempurna lagi jika mengetahui maksud dan kandungannya. Dan yang terendah adalah sekadar mempelajari bacaannya saja. Rasulullah SAW menguatkan hadis di atas dengan sebuah hadis dari Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu an secara mursal bahwa barang siapa mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang telah diberi kelebihan yang lain lebih utama darinya, berarti ia telah menghina nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya, yaitu taufik untuk mempelajari Al-Quran. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Quran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya, sehingga diyakini bahwa membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam hadis lainnya oleh Mulla Ali Qori rahmatul alaih bahwa barang siapa yang menghafal Al-Quran maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tustari rahmatullahi berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah adalah menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hatinya. Diterangkan dalam surah Al-Ihya bahwa di antara golongan yang mendapatkan naungan arsy ilahi pada hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu menjaganya pada masa tuanya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulur rabbu tabaraka wa ta'ala ma syaghalahul qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma'uti sa'ilina wa fadlu kalamullahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku, dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Tirmizi, Darimi, Baihaqi. Faedahnya, seseorang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia memilih seseorang untuk membagikannya, maka bagian untuk orang yang bertugas membagikannya akan disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran telah disebutkan di dalam hadis lain
bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang selalu bersyukur. Anna Uqbata bin Amr radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi sufati faqala ayyukum yuhibbu ayyadu wa kulla yawmin illa buthana awil aqiqi fayanti bina fataini kauma wa ini fi ghairi ismi wala qati'ati rahmi. Faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalika. Qala afala yaghdu wa ahadukum illa al-masjidi faya'lama aw yaqra ayataini min kitabillahi khairul lahu min naqataini wa thalasin khairu lahu min salasi wa arbahun khairul lahu min arba'i wa min adadihinna minal ibil. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Sufah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar bebutan atau akik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Sabda beliau, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi pada hari ke masjid? Sabda beliau, mengapa salah seorang di antara kalian tidak pergi pada pagi hari ke masjid, lalu belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Padahal itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina, dan seterusnya. Sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah unta yang sama. Muslim, Abu Daud. Faedahnya, Sufah adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi, tempat orang-orang miskin muhajirin tinggal di sana. Sejumlah sahabat Ahlus Sufah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allama Sayyuti rahmatullahi telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Sufah, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Butan dan Aki adalah nama 2 tempat di Madinah sebagai pasar perdagangan unta. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Maksud tanpa berbuat dosa adalah tanpa suatu usaha, bukan sebagaimana harta seseorang yang dapat bertambah banyak melalui pemerasan atau mencuri dari orang lain, atau dari merampas warisan sesama saudara. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menafikan semua cara itu, yaitu tanpa bersusah payah sama sekali atau berbuat dosa. Semua orang tentu senang memperolehnya, tetapi disebutkan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Hendaknya kita meyakini bahwa 1 ekor atau 2 ekor unta sama sekali tidak sebanding. Bahkan walaupun dibandingkan dengan 1 kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu pada hari esok, ketika maut menjemput, pasti semuanya terpaksa harus berpisah. Sebaliknya, pahala membaca Al-Quran dan akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat menyaksikan bahwa seseorang yang diberi 1 rupiah tanpa beban tanggung jawab apapun akan lebih senang daripada dipinjami 1.000 rupiah agar disimpan olehnya. Tetapi kelak akan diambil lagi karena ia terbebani amanah tanpa mendapatkan manfaat sedikit pun. Inti maksud hadis di atas adalah mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang kekal dan bermanfaat. Betapa rugi waktu yang hanya digunakan untuk mencari bencana yang abadi. Kalimat terakhir di dalam hadis di atas menyebutkan bahwa jumlah yang sama tetap lebih utama daripada jumlah untanya. Kalimat itu mengandung 3 maksud, yaitu pertama, hanya sampai jumlah 4. Masalah ini telah dijelaskan dengan terperinci, dan selebihnya disebutkan secara umum bahwa semakin banyak ayat itu dibaca akan lebih utama daripada sejumlah unta yang sama. Adapun unta yang dimaksud adalah semua jenis unta, baik jantan maupun betina. Disebutkan hingga jumlah keempat agar dapat dibayangkan bagaimana jika lebih dari 4.
Jumlahnya sama dengan yang disebutkan dalam hadis di atas, tetapi untanya bergantung pada selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina, ada yang menyukai unta jantan. Oleh sebab itu Nabi SAW menegaskan bahwa satu ayat lebih berharga daripada seekor unta betina. Jika seseorang menyukai unta jantan, artinya satu ayat lebih baik daripada unta jantan. 3. Keterangan di atas hanya untuk jumlah tersebut, tidak lebih dari 4. Jika dibandingkan dengan maksud kedua, maka bukan saja lebih baik daripada unta betina atau jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Jelasnya membaca satu ayat lebih baik daripada sepasang unta jantan dan unta betina. Demikianlah seterusnya, setiap ayat lebih utama daripada sepasang unta. Ayah saya, Nawarullah Marqadahu, lebih menyetujui pendapat ini, sebab lebih banyak keutamaannya. Walaupun demikian, tetap tidak dapat disamakan antara membaca satu ayat Al-Quran dengan satu ekor atau 2 ekor unta. Ini sekadar peringatan atau contoh. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa satu ayat Al-Quran akan memperoleh pahala abadi yang lebih utama dan lebih baik daripada kerajaan seluas 7 benua yang fana ini. Mula Al-Qari rahmatullah alaih menulis tentang seorang syekh yang sedang bersafar. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya agar tinggal lebih lama di tempat mereka, agar dengan keberkahan syekh harta dan perniagaan mereka mendapat keuntungan. Maksudnya para pelayan syekh juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan perniagaan tersebut. Pada mulanya syekh menolak tawaran mereka, tetapi setelah didesak terus, akhirnya syekh berkata, "Berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?" Jawab mereka, "Penghasilan kami berbeda, setidaknya kami bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Kata syekh, "Kalian telah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Aku tidak menghendaki sesuatu yang sedikit ini sehingga harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram yang pahalanya dilipatkan sampai 100.000 kali." Pada hakikatnya kaum muslimin hendaknya memikirkan betapa mereka telah mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini. Sahabat Bait Puisi, telah kita dengarkan beberapa keterangan hadis tentang fadilah Al-Quran. Semoga apa yang telah dibacakan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita selalu mengamalkan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis tersebut. Terima kasih. Mari kita sempurnakan dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.